1936 sampai 1939, Spanyol berada dalam situasi ketegangan politik yang cukup membuat rakyatnya menderita. Dua kelompok besar bertemu demi membangun Spanyol yang lebih baik menurut pandangan mereka masing-masing. Kelompok Republikan yang menginginkan adanya reformasi di Spanyol harus berhadapan dengan kelompok nasionalis yang anti terhadap reformasi. Kedua kelompok ini telah membuat kekacauan besar di seluruh negeri. Madrid, Valencia, Bakui, Katalan, dan kota-kota lainnya tidak pernah sepi dari dentuman senjata. Ribuan korban berjatuhan dari kedua kubu, bahkan tidak sedikit korban yang berasal dari rakyat sipil yang tidak ada hubungannya dengan kepentingan politik keduanya. Ketegangan politik ini telah benar-benar mengubah wajah Spanyol. Tidak ada satupun tempat yang aman bagi warga sipil untuk berlindung. Seluruh tempat dipenuhi oleh tumpukan mayat. Selama kurang lebih 3 tahun, ratusan ribu korban tercatat menjadi jenazah. Salah satu tokoh penting di balik perang saudara di Spanyol ini adalah Francisco Franco. Pimpinan tertinggi kubu nasionalis ini tidak pernah berhenti melakukan serangan ke tempat-tempat yang dianggap sebagai basis kelompok Republikan. Ia tidak menginginkan adanya perubahan di negeri itu. Menurutnya, sistem yang telah dibangun selama ini telah benar dan baik untuk kepentingan seluruh rakyatnya. Tidak ada satupun upaya damai yang dilakukan oleh kubu nasionalis maupun Republikan. Karena perbedaan paham di antara keduanya, kubu Republikan yang mayoritas terdiri dari orang-orang komunis dan liberal harus menekan perlawanan yang dilakukan oleh para nasionalis yang didukung oleh militer, kerajaan, dan gereja. Terdapat perbedaan kekuatan yang sangat jauh di antara keduanya, yang benar-benar membuat para Republikan kesulitan dalam melakukan perlawanan. Setelah melakukan perlawanan selama 2 tahun, kelompok Republikan telah memprediksi akhir dari peperangan itu. Hanya tinggal menunggu waktu sampai kaum Republikan benar-benar dibinasakan dan kaum nasionalislah yang akan menguasai seluruh Spanyol. Tokoh-tokoh penting yang sangat berpengaruh di kubu Republikan semakin banyak yang terbunuh. Beberapa wilayah yang menjadi basis kelompok pro-reformasi banyak yang telah direbut oleh kelompok nasionalis. Jumlah para Republikan semakin hari semakin berkurang sehingga perlawanan yang mereka lakukan terasa sia-sia. Apalagi kaum nasionalis dipimpin oleh Jenderal Franco yang terkenal sangat buas, kejam dalam membasmi para pemberontak itu. Salah satu basis kaum Republikan yang sangat penting adalah wilayah Katalan. Rakyat di wilayah itu sangat mendukung adanya reformasi setelah jatuhnya kekuasaan kerajaan Spanyol. Katalan menjadi pusat penyerangan yang dilakukan oleh Jenderal Franco karena disinyalir kelompok pemberontakan di sana masih sangat kuat yang sewaktu-waktu akan merepotkan kelompok nasionalis dalam mempertahankan kekuasaannya. Namun itu hanyalah spekulasi belaka. Pemimpin otoriter itu tidak benar-benar mengetahui kekuatan kaum Republikan di wilayah Katalan. Ia hanya melakukan pembantaian secara sembarangan. Tahun 39 setelah perang saudara itu berakhir, ketegangan yang terjadi di wilayah Spanyol masih belum juga berakhir. Setelah Franco didapuk sebagai pemimpin Spanyol karena telah berhasil membawa kemenangan bagi kaum nasionalis, ia berbuat semena-mena terhadap kebijakan yang dibuatnya. Katalan menjadi salah satu wilayah yang sangat dirugikan oleh tokoh fasis itu. Dengan kendali kekuasaannya yang kejam, Franco membuat status otonomi khusus yang dimiliki Katalan. Ia membuat kebijakan mengenai bahasa yang digunakan hanya bahasa Spanyol. Sehingga Katalan yang memiliki bahasa sendiri dilarang digunakan. Atas kebijakan yang sangat merugikan itu, muncullah kelompok-kelompok ekstremis yang perlahan-lahan melakukan pemberontakan. Mereka ingin memperjuangkan eksistensi kebudayaan lokal yang selama ini mereka jalani. Salah satu bentuk perlawanan yang dilakukan oleh masyarakat Katalan adalah melalui sepak bola sebagai aktivitas non-politik. Mereka mengekspresikannya pada salah satu kelompok sepak bola mereka, yaitu Barcelona. Barcelona didirikan pada 29 November tahun 1899 oleh Hans Kemper, seorang berkebangsaan Swiss. Klub ini dijadikan representasi perlawanan Katalan yang ingin mempertahankan wilayahnya, bahasanya, dan nasionalismenya. Franco yang mengetahui hal itu mulai diliputi kekhawatiran akan adanya pemberontakan melalui kompetisi bola. Ia lalu menjadikan Real Madrid yang sudah berdiri sejak 6 Maret 1902
sebagai representasi dari kekuasaannya untuk mengimbangi perlawanan yang dilakukan oleh Katalan di lapangan. Barcelona yang selalu dianggap memiliki kualitas lebih baik dibandingkan Real Madrid dalam permainan sepak bola ketika itu membuat Franco geram dan ia harus memanfaatkan kekuasaannya. Pada tahun 1938, sebuah bom dijatuhkan di FC Barcelona atas perintah Jenderal Franco. Kemudian pada 1941 pemimpin kejam itu menyuruh para pemain Barcelona untuk kalah dari Real Madrid dalam sebuah pertandingan. Ia melakukan tekanan militer kepada petinggi klub Barcelona. Para pemain diliputi ketegangan akan ancaman militer itu sehingga gawang Barcelona harus kebobolan 11 gol oleh Real Madrid. Sebelum pertandingan berakhir, para pemain Barcelona mencoba untuk bermain serius. Hasilnya 1 gol berhasil mereka sarangkan ke gawang Real Madrid dan pertandingan berakhir dengan skor 11-1 untuk kemenangan Real Madrid. Namun 1 gol yang dibuat oleh Barcelona itu membuat Franco marah. Ia menginginkan Real Madrid menang dengan gol banyak tanpa harus kebobolan meskipun hanya 1 gol. Akibatnya dari kejadian itu kiper Barcelona dijatuhi tuduhan pengaturan pertandingan dan dilarang untuk bermain sepak bola seumur hidupnya. Sejak saat itu, Barcelona benar-benar menjadi simbol perlawanan Katalan terhadap Franco dan Spanyol.